Teruslah curahkan urapan-Mu yang mengajar kami Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Mari yang siap kita katakan bersama-sama. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Kita memasuki bulan Juni, sudah ada di pertengahan tahun nih. Ya, kita akan masuk ke semester yang kedua. Masih semangat? Nah itu dia. Masih semangat? Menyala, menyala, menyala. Sekali lagi masih semangat? Menyala, menyala, menyala. Ya dong. Karena Rasul Paulus mengingatkan setiap kita bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa? Karena hari Kamis yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Tidak ada janji yang dari Tuhan yang tidak ditepati. Karena itu kita harus menyala, menyala, menyala. Amin. Yang di rumah-rumah juga harus menyala, menyala, menyala. Saya kasih pantun buat saudara. Orang Prancis memang agak lain. Salam manis buat yang di online. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kalau yang di onsite apa ya pantunnya ya? Ikan hiu makan abon. I love you sekebon. Nah saudaraku dikasih dalam Tuhan. Bulan Mei yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara yang alkitabiah untuk membangun konsistensi. Terutama dalam konteks pemuritan. Nah ngomong pemuritan lagi nih. Kenapa sih bicara lagi pemuritan? Ada apa dengan pemuritan? Ada yang bisa jawab? Kenapa ngomongin pemuritan? Ada apa dengan pemuritan? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab dapat hadiah dari saya. Selamat datang Bang Jati, welcome home. Bang Jati tahu kira-kira kenapa pemuritan kok perlu dibicarain lagi? Ada apa dengan pemuritan? Semakin bertumbuh, tepuk tangan buat Bang Jati. Semakin bertumbuh katanya. Ada lagi? Ya? Siapa yang ngomong perintah? Perintah siapa? Perintah Tuhan Yesus ini Pak. Jawaban yang tepat. Perintah Tuhan Yesus dapat 2 buah kohimame di Groko. Nanti boleh diambil Pak ya. Tapi vouchernya cuma berlaku hari ini ya Pak. Langsung aja nanti ke sana ya. Puji Tuhan. Nah itu dia. Pemuritan itu penting karena itu perintah Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan perintah kepada setiap orang percaya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah perintah. Saya sih bukan ahli menerawang Bapak Ibu ya. Saya juga nggak tahu apa isi dompet Bapak Ibu atau tasnya ya. Tapi kok saya punya keyakinan yang kuat banget. Sebagian besar dari Bapak Ibu Saudara di dompetnya atau di tasnya pasti ada KTP. Betul? Betul. Kenapa KTP itu penting? Kenapa harus dibawa-bawa? Karena KTP itu adalah kartu untuk memastikan identitas resmi kita sebagai penduduk Indonesia. Sebagai bukti diri kita bukan? Begitu pentingnya identitas. Nah, waktu kita mengerti dengan benar identitas yang kita miliki, maka kita akan mengerti bahwa di dalam identitas itu ada hak dan kewajiban. Betul ya? Sebagai warga negara Indonesia kita punya hak, tapi kita juga punya kewajiban. Demikian juga sebagai warga kerajaan sorga, kita punya hak, tapi kita juga ada kewajiban. Ironisnya saudara, ada orang yang mengatakan bahwa saya ini anak Tuhan. Betul, sebagai warga negara Indonesia, wah dia baik banget. Warga negara Indonesia yang taat sama perintah pemerintahnya. Taat pajak. Gak pernah terkait dengan soal hukum. Taat dia.
Tetapi sebagai warga negara kerajaan surga, sebagai warga kerajaan surga maksud saya, dia nggak taat. Ya. Taat pada perintah pemerintah di dunia ini, tetapi tidak taat pada perintah Tuhan. Buktinya apa? Tidak mau jadi murid. Dan tidak mau memuridkan. Padahal tadi betul berkatakan, pemuridan itu adalah perintah Tuhan. Giliran di gereja dengar khotbah tentang penginjilan, ngomongin lagi pemuridan, langsung ambil HP-nya. Terus buka WA-nya, jawabin WA, scroll sosial medianya. Punya anak tapi anaknya gak dimuridkan. Bekerja di perusahaan punya posisi tinggi tapi karyawannya gak dimuridkan. Punya teman yang belum mengerti kebenaran, gak diberitakan kebenaran, gak dimuridkan. Bilang sama sebelahnya, puji Tuhan saya mah taat sama pemerintah dan taat sama Tuhan. Gitu. Bilang sama kanan kiri, puji Tuhan saya mah taat sama pemerintah dan taat sama Tuhan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus itu adalah pekerjaan besar. Ya. Dan tahukah saudara bahwa pada tahun 2025 ini diperkirakan penduduk dunia itu 8,2 miliar. Dan untuk menjadikan penduduk dunia ini semua bangsa murid Kristus, memang kita butuh penolong dan penghibur, yaitu Roh Kudus. Untuk menolong kita, membantu kita menjadi pemurid-pemurid yang memuridkan semua bangsa menjadi murid Kristus. Nah, Tuhan ngerti ini. Dan karena itu Tuhan mengerti untuk melakukan perintah Tuhan, gerejanya perlu Roh Kudus. Nah, janji Tuhan sebelum dia naik ke surga itu dua. Yaitu Tuhan menjanjikan apa? Roh Kudus. Sudah digenapi belum? Halo? Janjinya udah digenapi belum? Sudah. Yang kedua adalah rumah Bapa dan Yerusalem baru. Sudah digenapi belum? Karena masih ada di sini. Siapa yang mau ke sana? Siapa yang mau ke sana? Kapan? Nah, itu dia ya. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita butuh Roh Kudus karena roh kebenaran yang akan menolong kita kepada seluruh kebenaran. Dan janji Tuhan, rumah Bapa, Yerusalem baru, kita bisa sampai ke sana kalau kita memiliki kualifikasi hidup sebagai murid Kristus. Murid Kristus adalah mereka yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, di bulan Juni ini kita akan belajar tentang keteladanan hidup seperti Kristus. Dan tujuan khotbah saya hari ini adalah bagaimana cara Tuhan Yesus memuridkan sehingga kita bisa mencontoh Tuhan Yesus dalam membangun hubungan dengan murid-muridnya. Bukan hubungan yang biasa-biasa aja, tapi hubungan yang erat dengan murid-muridnya. Karena itu tema khotbah saya di ibadah yang kedua ini adalah teladan Kristus. Saudara, keteladanan hidup Kristus ini rupanya sangat menginspirasi Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama versi BMK, ikutlah teladan saya seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Dan terbukti saudara, ketika Rasul Paulus dia betul-betul berusaha mengikuti keteladanan dari Kristus dalam hal pemuridan, dia berhasil memuridkan Timotius, memuridkan Titus, Silwanus atau Silo, dan Epafroditus. Dan murid-muridnya ini itu dipakai Tuhan, diandalkan untuk pemberitaan Injil. Sangat diandalkan. Poin yang saya mau sampaikan dalam hal ini adalah keteladanan dalam pemuridan akan menghasilkan murid yang bisa diandalkan. Bukan murid yang bikin kekacauan, tapi murid yang bisa diandalkan sama Tuhan. Nah, saudaraku, sampai hari ini saya masih belajar untuk mengenal isi hati Tuhan. Sampai hari ini saya belajar untuk kepengen tahu apa sih yang ada dalam pikiran Tuhan.
Saya masih belajar, tapi hari ini saya mau sampaikan ada satu hal yang saya tahu persis apa yang ada di dalam hati Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran Tuhan adalah pemuritan. Itu yang ada dalam pikiran Tuhan. Karena itu ketika umatnya, saudara dan saya berespon dengan benar, menanggapi dengan benar, itu yang membuat Tuhan jadi bergairah. Karena Tuhan udah ngomong, jadikan semua bangsa itu murid. Ya. Dan pemuritan itu bisa dilakukan di mana aja. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang mengerti katakan amin. Tuhan adalah Raja yang bijaksana, yang percaya katakan amin. Dia tidak pernah memberikan perintah kalau dia tahu anak-anaknya, umatnya gak mampu melakukan. Gak mungkin dia kasih perintah itu. Dia berikan perintah itu karena dia tahu, karena dia adalah pencipta. Dia tahu manusia yang dipilih oleh dia pasti bisa melakukannya. Masalahnya adalah mau atau tidak. Itu aja. Jadi percayalah sama Tuhan, karena Tuhan udah lama jadi Tuhan. Dia tahu ciptaannya pasti bisa, masalahnya mau apa enggak. Nah karena itu saudara, pemuritan bisa dilakukan di mana aja, di dalam keluarga. Orang tua memuridkan anaknya. Memuridkan di komunitas-komunitas, di kul. Di kantor-kantor. Dengan teman-teman. Kita bisa memuridkan di mana aja. Bahkan lewat sosial media. Pemuritan bisa berlangsung. Pertanyaan yang saudara dan saya harus jawab dengan jujur di hadapan Tuhan. Mau atau tidak? Itu aja. Ya. Karena kalau mau pasti bisa. Tapi kalau nggak mau, udah dasarnya nggak mau pendetanya bilang itu ayo angkat tangan, turun tangan, lipat tangan, taruh tangan di dada, taruh tangan di kepala, taruh tangan di pinggang. Kalau emang udah dasarnya nggak mau, nggak jadi. Tapi kalau udah mau, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberikan kemampuan. Karena itu hari ini saya akan membagikan ada 3 hal keteladanan Kristus yang harus kita teladani dalam pemuritan. Yang pertama adalah tekad bulat. Katakan sama-sama tekad bulat. Cincin yang ada di tangan saya ini bulat. Artinya apa? Nggak ada ujungnya. Nggak selesai, nggak berhenti maksudnya. Nah untuk melakukan pemuritan ini, tekad kita harus bulat. Gak ada kata mundur. Seperti Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah saudara, Amsal 24 ayat 16 mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Pemuritan bukan berarti gak pernah gagal. Pemuritan bukan berarti langsung berhasil. Enggak, bisa aja kita mengalami ketidakberhasilan, kegagalan, tapi orang benar, dia akan bangun kembali. Lebih banyak bangunnya daripada jatuhnya. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran tapi gak lakukan kebenaran. Amsal tersebut menggambarkan bahwa orang benar itu punya satu tekad yang bulat. Tekad untuk melakukan perintah Tuhan, pemuritan, pantang menyerah. Memang saudara, pada kenyataannya pemuritan itu gak gampang. Karena menyangkut soal hati. Dan yang pasti setan itu gak suka kalau terjadi proses pemuritan. Gak suka. Setan akan membiarkan gerejanya bikin kebaktian A, kebaktian B gitu kan. Gak apa-apa, bikin aja undang rame-rame gak apa-apa. Bahkan di kebaktian pun ada yang pelepasan dari roh jahat. Itu gak jadi masalah buat setan. Karena setan tahu itu cuma temporary aja. Selama orang yang baru dilepaskan itu tidak dimuridkan, rohnya gak kuat, jiwanya kosong, setan akan masuk lagi dan membuat orang itu bisa lebih jahat daripada sebelumnya. Nah karena itu di dalam proses pemuritan, kita harus menyadari bahwa tantangan itu ada. Setan pasti akan selalu menggoda, mengganggu. Satu hari teman saya pernah tanya, saudara masih diganggu setan gak? Siapa di sini yang masih diganggu setan? Udah gak ada? Jangan-jangan kamu temennya katanya.
Karena kalau temannya nggak diganggu, yang diganggu itu adalah lawannya nih yang bahaya buat dia. Buktinya apa? Tuhan Yesus. Ingat waktu lagi Jumat Agung? Ya, drama musikal kita. Bagaimana salah satu murid Yesus yang namanya Yudas diganggu sama setan. Dipengaruhi sama setan. Untuk apa? Untuk menjual Yesus. Tuhan Yesus diganggu. Setan gak suka Tuhan Yesus melakukan pemuritan. Tuhan Yesus menghadapi banyak masalah. Dikhianati oleh muridnya. Disangkal sama muridnya. Mendapat juga hambatan tantangan dari para ahli Taurat, orang Farisi. Nah kalau Tuhan Yesus saja ngalamin tantangan, apalagi kita. Tapi kabar baiknya, hebatnya Tuhan Yesus tidak pernah menyerah. Tekadnya bulat untuk melakukan kehendak Bapa. Karena itu kalau kita terhubung dengan Dia yang punya tekad bulat, energi kita gak akan berkurang. Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yaitu aliran Roh Kudus yang percaya, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saya pernah berpikir guys, gimana caranya ya tekad kita untuk tetap bulat dan tidak menyerah dalam proses dan tantangan dalam pemuritan. Jadi satu hari gini guys, satu hari Tuhan ajar saya untuk perhatikan pelari long run, pelari jarak jauh. Ternyata seorang pelari jarak jauh setiap 45 menit untuk menjaga kondisi fisiknya, dia itu menerima asupan energi gel. Kalau pelari ada di sini pelari jarak jauh pasti ngerti ya. Yang pelari jarak jauh aja, bukan yang lari dari kenyataan. Dia konsumsi itu energi gel supaya energinya meningkat dan dia nggak cepat capek. Nah begitu juga saudara, dalam proses pemuritan tantangan banyak pasti. Karena itu kita butuh asupan. Asupan inilah yang memberikan kita energi. Dan asupan yang saya maksudkan adalah kehadiran Tuhan dan janji-janji Tuhan. Asupan dari Tuhanlah yang membuat kita berenergi terus dan pantang menyerah. Ketika badai datang, konflik terjadi, kita bisa punya pilihan kok. Mau berdamai, mengendalikan emosi, atau kita mau bersungut-sungut, mau ngomel-ngomel, semuanya itu perlu energi. Kita mau lampiaskan amarah kita karena kesal banget nih muridnya. Kita mau marahin dia, atau kita memilih tenang dan mendoakan. Karena kita tahu doa orang benar, jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua-duanya itu perlu energi. Kalau saya sih, saya akan memilih untuk menerima asupan dari Tuhan. Kehadiran Tuhan, kepenuhan Roh Kudus, dan pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan, apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Paulus berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, karena itu, supaya tekad kita enggak kendor apalagi menyerah, ayo tambah asupan dari Tuhan. Amin. Katakan sama-sama tambah asupan. Caranya gimana? Hal yang kedua, lakukan seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama, dikatakan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini yang saya suka dari Tuhan Yesus. Pantesan saudara, dia energinya gak habis-habis. Karena apa? Dia kerjakan dulu firman itu. Dia kebenaran itu dia kerjakan lalu dia ajarkan. Ini adalah caranya Yesus dalam memuridkan dan membangun hubungan dengan murid-muridnya. Karena itu murid-muridnya bisa dekat, bisa dalam hubungannya dengan Yesus karena mereka melihat keteladanan. So dari apa yang saya baca pelajari dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama,
apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ternyata rumus keteladanan adalah dikerjakan, baru diajarkan, sama dengan keteladanan. Beberapa waktu yang lalu saya membaca data dari Bilangan Research Center yang telah melakukan survei yang fokus pada Gen Z pada tahun 2024. Dan ini terkait dengan pembahasan kita tentang keteladanan ini. Ternyata saudara ada 3 hal utama yang membuat kenapa Gen Z itu malas ke gereja. Gak kepengen ke gereja. Nah ini kata mereka. Yang pertama, karena sikap orang dewasa yang menilaiku atau menghakimiku sesuai pandangan mereka. Itu yang membuat mereka malas ke gereja. Yang kedua, dari hasil survei itu ternyata mereka berkata, aku tidak punya teman akrab di gereja. Yang ketiga, nah ini penting nih. Aku terlalu banyak menyaksikan banyak kepura-puraan ya, yang dilakukan oleh orang dewasa. Itu yang membuat mereka malas ke gereja. Mereka gak mau ke gereja. So jadi Bapak Ibu yang punya anak Gen Z dan juga komunitas ini, Grow Community Church ini, yang punya misi buat Gen Z. Mari kita perhatikan bahwa keteladanan itu bukan hanya soal kata-kata. Keteladanan itu bicara mengenai tindakan yang dilakukan secara konsisten. Yang membuat anak-anak muda, orang dewasa terinspirasi, ingin mencontohnya. Dan pada akhirnya perilaku mereka jadi berubah. Itulah keteladanan. Karena itu goals kita di komunitas ini adalah yang pertama, setiap kita mengalami perubahan hidup ke arah Kristus. Dari mana kita tahu seseorang itu sudah berubah? Tuhan bilang dari buahnya. Cara bicaranya berubah jadi berbeda. Cara di dalam membangun relasi juga berbeda. Cara bekerjanya juga berbeda. Semakin menyukai kebenaran. Yang kedua, goals kita di komunitas ini adalah setiap kita menjadi pemurid. Nah untuk itu sebelum jadi pemurid harus dimuridkan dulu. Yang namanya dokter harus sekolah kedokteran, betul? Masa mau jadi dokter sekolahnya sekolah teknik? Sekolah kedokteran yang ngajar siapa? Ya para dokter. Yang sudah lulus sarjana kedokteran, itu yang jadi pengajarnya. Nah karena itu Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, pemuritan harus dilakukan secara intensional, harus dengan sengaja. Kalau pemuritan itu masih menjadi opsi, pilihan mau dilakukan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Enggak pernah terjadi pemuritan seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kalau saudara sudah sekian lama jadi orang Kristen, sudah begitu lama menjadi anggota dari Grow Community Church ini, tapi belum mengalami perubahan hidup ke arah Kristus, dan saudara belum dimuridkan dan memuridkan, something wrong with your Christianity. Ada sesuatu yang salah dalam kekristenan saudara. Tapi puji Tuhan masih ada waktu. Kalau kita menyadari, wah saya ada yang gak beres nih, berubah. Masih ada kesempatan. Katakan sama kanan kirinya, masih ada kesempatan. Jadi perhatikan guys, Tuhan Yesus melakukan dulu baru mengajarkan kepada murid-muridnya. Makanya powerful. Tuhan Yesus punya tekad yang kuat, tekad bulat untuk membangun hubungan dengan Bapa di surga ketika dia masih ada di dunia ini. Alkitab katakan tiap pagi benar Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Makanya waktu Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami itu powerful. Tuhan Yesus punya kemauan yang kuat, punya tekad bulat untuk mengampuni orang-orang yang berbuat jahat sama dia. Karena itu waktu Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan itu powerful. Nah, itu yang saya pelajari dari dia. Pemuritan itu memang gak bisa dipaksakan. Tuhan Yesus juga gak pernah ngedragging orang untuk ikut dia. Enggak. Pemuritan itu perlu mengundang
dan perlu menerima undangan. Dan setiap orang perlu memilih untuk ikut dan bertumbuh. Karena spiritual growth cannot be imposed. Gak bisa dipaksain spiritual growth, itu gak bisa. Dan saya belajar bahwa Tuhan Yesus gak pernah memaksa orang untuk menjadi pengikut dia, untuk jadi muridnya. Yang Yesus lakukan adalah mengundang. Yesus berkata, come and follow me. Pilihan ada pada mereka. Mereka mau ikut atau tidak. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, perlu keteladanan. Mungkin orang tidak mudah percaya dengan apa yang kita katakan. Mungkin orang gak gampang percaya untuk apa yang kita omongin. Tetapi percayalah, mereka akan mudah percaya dengan apa yang kita lakukan. Karena itu pesan kasih saya buat Bapak Ibu Saudara, khususnya para orang tua, warisan yang paling berharga buat anak-anak adalah keteladanan hidup yang berpadanan dengan Kristus. Dan pesan cinta saya juga kepada para pendeta, para pengkhotbah. Banyak dari kita sering ya membahas atau mengomentari khotbah para pendeta. Tetapi tahukah bahwa sesungguhnya khotbah yang powerful adalah keteladanan hidup yang serupa dengan Kristus. Begitu juga pesan cinta saya buat para mentor. Karakter yang diajarkan hanya dengan teori dan wejangan, itu hanya akan menjadi angan-angan. Tetapi karakter yang diajarkan melalui keteladanan akan menciptakan murid-murid yang berjiwa pahlawan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Memang saudara, kenyataannya untuk meneladani Kristus itu gak gampang. Karena kita masih ada di dalam tubuh daging ini ya. Dan Alkitab katakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tapi puji nama Tuhan, Roh Kudus ada untuk memberikan pertolongan dan penghiburan. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan. Dan percayalah, apapun yang saudara lakukan di dalam proses pemuritan bersama dengan Roh Kudus, Tuhan akan membuatnya berhasil. Amin. Masih semangat? Masih semangat? Menyala, menyala, menyala. Masih semangat? Karena saudara masih semangat dan menyala, ada pantun buat saudara. Makan kue sus dekat kuburan. Ada Roh Kudus, ada penghiburan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Dan akhirnya saudara, untuk meneladani keteladanan Tuhan Yesus dalam pemuritan, untuk mengikuti teladan Dia, pada akhirnya harus Tuhan yang ditinggikan. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, salah satu musuh penghalang penghambat berlanjutnya keberhasilan dari pemuritan adalah kesombongan. Dan tahukah saudara bahwa kesombongan ini adalah dosa favoritnya Lucifer. Saudara nanti bisa baca di dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Sudah banyak contoh. Gereja-gereja, komunitas-komunitas Kristen yang tadinya dipercaya sama Tuhan untuk menjadi wadah dari begitu banyak jiwa-jiwa di gereja itu, di komunitas itu. Tapi sekarang udah berkurang, menghilang, bahkan anak-anak mudanya udah gak datang lagi. Ya. Kenapa bisa terjadi? Akarnya sebetulnya adalah kesombongan. Memang gak gampang saudara untuk mengakui adanya kesombongan dalam diri kita. Lebih gampang untuk menyalahkan gereja lain. Wah, jemaat saya ini berkurang karena gereja ini, gereja itu. Atau pandemi COVID-19 lebih gampang disalahin, ini karena COVID sih. Tapi untuk mengakui kesombongan itu gak mudah. Karena itu gak heran saudara, Rasul Paulus sampai akhir hayatnya itu dipercaya, dipakai Tuhan untuk perkara-perkara besar, untuk hal-hal yang luar biasa dalam pemuritan itu.
Karena endingnya dia selalu berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan yang ditinggikan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saudara, saya itu diingatkan oleh Daud, tentang Daud. Di dalam 2 Samuel 21 ayat 16 sampai 17, nanti saudara bisa baca aja. Ternyata salah satu raksasa yang dihadapi oleh orang Israel adalah Yisbi-Benob. Yisbi-Benob itu artinya kediamanku di tempat tinggi. Ini bicara tentang kesombongan, saudara. Dan ternyata Daud itu gak bisa mengalahkan Yisbi-Benob sendirian. Diperlukan pertolongan orang lain untuk mengalahkan Yisbi-Benob ini. Dan Alkitab mengatakan ternyata yang mengalahkan Yisbi-Benob itu adalah Abisai, anak Zeruya. Nah, Abisai ini artinya gift from God dalam bahasa Ibraninya. Nah, dari ayat firman Tuhan yang saya baca itu, Tuhan menunjukkan bahwa kadang kita perlu orang lain untuk mengingatkan kita, menegur kita kalau kita udah sombong. Bisa aja orang lain itu adalah pasangan kita, orang tua kita, anak kita, teman kita, pemimpin kita, atau mungkin jemaat. Dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. So, hari ini izinkan saya mengambil posisi sebagai Abisai, saudara, untuk menyampaikan pesan ini. Bahwa sadarilah dan ingatlah selalu, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Marilah kita memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya, amin. Caranya gimana? Lakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Memuliakan Tuhan. Gimana caranya memuliakan Tuhan? Ternyata bukan tepuk tangan. Di gereja emang kita sering dengar, ya mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan. Bukan, ternyata Yohanes 17 ayat 4, Yesus mengatakan begini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kalau yang diajak di gereja itu bukan memuliakan, tapi ayo tepuk tangan buat Tuhan. Itu lebih pas kalimatnya. Tapi memuliakan Tuhan artinya kita menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu apa? Menjadikan semua bangsa murid Kristus. Menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Caranya gimana? Yaitu tadi kuncinya, mengikuti teladan Kristus. Seperti Rasul Paulus berkata, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Seperti Rasul Paulus berkata, ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Ayo kita katakan sama-sama ya. Dengan segenap hati, dengan semangat. Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Sekali lagi, gaspol. Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. So, jadi hari ini kita belajar bahwa ada 3 keteladanan Kristus yang harus kita teladani dalam pemuritan. Yang pertama adalah punya tekad kuat. Yang kedua, lakukan seperti yang Yesus lakukan. Dan yang ketiga, dan pada akhirnya Tuhan yang ditinggikan. Kalau disingkat apa? Teladan. Are you blessed? Saudara diberkati? Ikan hiu makan tomat. I love you so much. And God bless you. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang layak dipuji. Engkaulah yang layak disembah. Dan kami angkat penyembahan ini. Dan turunlah urapan-Mu atas setiap kami sekali lagi Tuhan. Thank you Lord. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji.
Sambil angkat tanganmu sama-sama, katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi katakan, oh yang maha dipuji dan Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. memasuki putaran kedua 2025. Sekali lagi Tuhan ingatkan tentang pemuridan. Siang ini tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan apapun. Siapa yang mau ikut Tuhan untuk dimuridkan dan memuridkan? Tuhan katakan, come and follow me. Angkat kedua belah tangan saudara. Saya ingin berdoa buat saudara. Engkau melihat ya Tuhan setiap anak-anak-Mu. Kami yang mau ikut dalam proses pemuridan seperti yang Tuhan perintahkan. Menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Turunlah urapan-Mu atas kami semua. Oh Rabasya Batakarala Bayarala. Karena semua datangnya dari Engkau ya Tuhan, oleh Engkau dan untuk Engkau. Bagi Engkaulah kemuliaan selama-lamanya. Demikian juga yang di rumah-rumah ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik.